Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dewi Andini dari kelompok 6 paragraf. Jadi di sini aku ingin menjelaskan pengertian dari paragraf. Paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Dan nama lain paragraf adalah wacana mini. Kegunaan paragraf adalah untuk menjadi penanda dimulainya topik baru dan memisahkan gagasan-gagasan utama yang berbeda. Penggunaan paragraf memudahkan pembaca untuk memahami bacaan secara menyeluruh. Panjang dari suatu paragraf adalah beberapa kalimat, dan jumlah kalimat di dalam paragraf dapat menentukan kualitas dari bacaan. Nama saya Muhammad Afidinova dan saya akan menjelaskan tentang jenis paragraf berdasarkan pola penalaran. Yang pertama ada deduktif, yaitu kalimat utamanya yang berada di awal paragraf dan diisi oleh kalimat-kalimat penjelas. Yang kedua ada induktif yang berada di akhir paragraf. Yang ketiga ada deduktif dan interaktif atau campuran yang berada di awal dan akhir paragraf. Yang keempat ada ineratif yang berada di tengah-tengah paragraf. Yang kelima, ide pokok menyebar atau tidak memiliki kalimat utama. Nama saya Isya Ansari. Jenis-jenis paragraf berdasarkan gaya atau ekspresi pengungkapan. Pertama ada paragraf narasi, isinya itu kisah atau cerita akan suatu rangkaian kejadian atau peristiwa baik itu fiksi ataupun nyata. Yang kedua ada paragraf deskripsi yang berisi gambaran tentang suatu objek atau suatu kejadian yang dikembangkan melalui pola deskripsi spesial, pola deskripsi sudut pandang, pola deskripsi pengamatan atau observasi, pola deskripsi fokus. Yang ketiga ada paragraf eksposisi, yaitu paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu kepada pembaca. Paragraf ini dikembangkan melalui klasifikasi, ilustrasi, perbandingan atau pertentangan, laporan, proses, dan pengembangan definisi. Yang keempat ada paragraf argumentasi, yaitu paragraf yang berisi kalimat-kalimat untuk menguatkan pendapat. Yang terakhir ada paragraf persuasif, yaitu paragraf yang berisi ajakan. Saya Siti Fatimatul Jahra dari kelompok 6. Kali ini saya akan menjelaskan tentang paragraf berdasarkan urutan. Paragraf berdasarkan urutan terdiri atas 3 bagian, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Paragraf pembuka atau pengantar memiliki fungsi, yaitu pertama dia menunjukkan pokok persoalan yang mendasari masalah. Yang kedua untuk menarik minat pembaca dengan mengungkapkan latar belakang dan pemecahan masalah. Yang kedua ada paragraf isi. Paragraf isi merupakan inti dari sebuah karangan yang terletak di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Dalam paragraf isi ini terdapat 2 paragraf, yaitu paragraf pengembangan dan juga paragraf transisi. Paragraf pengembang ini memiliki fungsi untuk menjelaskan, mendeskripsikan, serta menerangkan tentang pokok pikiran. Dan yang kedua ada untuk menolak atau mendukung konsep dengan memberikan alasan atau argumentasi seperti fakta atau rincian. Sementara itu, paragraf peralihan atau transisi memiliki fungsi sebagai penghubung yang terletak di antara 2 paragraf utama. Yang terakhir ada paragraf penutup yang berfungsi untuk menunjukkan bahwa karangan sudah selesai. Dan yang kedua adalah menegaskan kembali pokok pembahasan. Nama saya Jumaida dari kelompok 6, materi paragraf. Syarat-syarat paragraf. Di dalam sebuah paragraf mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. Pertama adalah kesatuan. Paragraf dianggap mempunyai kesatuan jika kalimat-kalimat dalam paragraf tersebut tidak terlepas dari topiknya. Semua kalimat terfokus pada topik dan mencegah masuknya hal-hal yang tidak relevan dalam sebuah paragraf. Kedua, kepaduan atau koherensi. Sebuah paragraf bukanlah merupakan kumpulan atau tumpukan kalimat-kalimat yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi dibangun oleh kalimat-kalimat yang mempunyai hubungan timbal balik. Jadi, kepaduan ini dititik beratkan pada hubungan antara kalimat dengan kalimat. Kepaduan sebuah paragraf dibangun dengan memperhatikan unsur kebahasaan dan juga urutan isi paragraf. Ketiga, kelengkapan. Sebuah paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas
yang cukup memadai untuk menunjang kejelasan kalimat topik atau kalimat utama. Nama saya Kesen Shanipar, saya berasal dari kelompok 6 dengan materi paragraf. Fungsi atau kegunaan paragraf. Yang pertama, fungsi paragraf adalah dapat mengekspresikan gagasan secara tertulis dengan memberi bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang telah tersusun secara logis dalam satu kesatuan. Yang kedua adalah dapat menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Ganti paragraf yang berarti adalah ganti pemikiran. Yang ketiga adalah paragraf juga memudahkan pengorganisasian gagasan bagi si penulis dan memudahkan pemahaman bagi si pembaca. Yang keempat adalah memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satuan-satuan unit yang lebih kecil dan dapat memudahkan pengendalian variabel karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Perkenalkan, nama saya Amelia Effendi dari kelompok 6. Di sini saya akan membawakan materi tentang apa sih paragraf yang baik itu, bagaimana sih paragraf yang baik itu. Paragraf yang baik mempunyai 3 syarat, yaitu kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Yang pertama kita akan bahas adalah kesatuan. Apa sih yang dimaksud dengan kesatuan? Kesatuan atau kohesi adalah sebuah paragraf yang hanya mengandung satu gagasan utama yang diikuti oleh beberapa gagasan pengembang atau penjelas. Artinya, setiap paragraf hanya mengandung satu pokok pikiran atau satu gagasan. Oleh karena itu, setiap kalimat yang bentuk paragraf harus ditata secara cermat agar tidak ada satu kalimat pun yang menyimpang dari gagasan utama paragraf tersebut. Yang kedua, kepaduan. Apa sih yang dimaksud dengan kepaduan itu? Kepaduan atau koherensi adalah sebuah paragraf yang padu dapat dicapai jika jalinan kalimat-kalimatnya terangkai secara baik. Agar sebuah paragraf padu dan baik, harus ada sarana pengait kalimat dalam paragraf yang ditulis, yaitu seperti pengganti, pengulangan, dan penghubung antar kalimat. Yang ketiga, kelengkapan. Apa sih kelengkapan itu? Apakah harus ada di paragraf? Ya, kelengkapan itu harus ada di paragraf karena paragraf dikatakan lengkap apabila berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjukkan kejelasan kalimat topik tersebut. Nama saya Noksa Fitri dari kelompok 6 paragraf. Unsur-unsur paragraf merupakan unsur-unsur pembangunan dalam paragraf yang berfungsi membentuk kalimat agar menjadi paragraf yang baik. Unsur-unsur paragraf terdiri dari 5 macam, yaitu 1. Topik atau gagasan utama. Topik atau gagasan utama adalah unsur yang paling penting, karena unsur inilah yang menjadi isi dari keseluruhan paragraf. 2. Kalimat utama. Kalimat ini adalah kalimat yang mengandung suatu gagasan utama yang diletakkan secara tersirat. 3. Kalimat pendukung. 4. Transisi atau konjungsi. Terdiri dari 2 macam, yaitu konjungsi interkalimat, konjungsi antar kalimat. 5. Penegas. Sekian materi dari kami. Atas perhatiannya, terima kasih.